cara penggunaan styling untuk title dan subtitle. Jadi ada dua, title dan subtitle. Disatukan karena subtitle sedikit. Oke, kita mulai dari title-nya. Jadi misalkan teman-teman mau menjelaskan grafik ini adalah grafik untuk apa gitu, kan perlu title. Kita kasih title pada bagian property title. Misalkan ini adalah penjualan dari tahun sekian ke tahun sekian gitu. Nah, secara default posisinya ada di atas dan lainnya ada di tengah. Untuk pengaturan align posisinya gimana? Di sini ada lanjutannya lagi. Title justify untuk ngatur align dari title-nya. Tipenya lah di justify. Kita mulai dari yang paling atas di sini N, berarti diposisikan di paling akhir. Di paling akhirnya itu, kalau misalkan kita menggunakan measure secondary, measure kedua di sebelah kanan, atau mungkin di sini untuk measure secondary itu saya nggak pakai karena memang difokusin untuk ini aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ngikutin ke package utamanya, yaitu yang chart community, dan ada, itu bakal rata dengan ujung akhir label measure paling kanan. Itu kalau di N. Nah, kalau misalkan justify N-nya itu draw area, bakal sama rata dengan batas akhir grafiknya atau line garisnya. Kayak gitu. Jadi ada perbedaan, ada N draw areanya. Begitu juga pada bagian start. Kalau start itu pasti bakal di sebelah kiri ujung, rata dengan penulisan label measure. Kalau startnya adalah draw area, maka diratakan dengan line garisnya. Kayak gitu. Kalau center, dari middle, sorry, bukan center. Itu bakal di tengah. Kayak gitu. Oke, lanjut. Di title position. Title position ini untuk ngatur kita mau tempatkan title ini di mana. Gitu. Kita mau tempatkan misalkan di atas, di kiri, di kanan, di bawah. Karena di package atau di kelas di chart ini, saya eh, nggak kasih banyak opsi untuk title-nya. Misalkan title di atas ada, title di bawah ada, di kiri ada, di kanan ada. Enggak. Di sini cuman satu aja. Dan satunya tinggal ditetapkan apakah mau ditetapkan di atas, di kiri, di bawah, atau di kanan. Kayak gitu. Menggunakan title position, tipenya lah di behavior position, misalkan di bottom, dia akan pindah ke bottom. Nah, terus untuk yang tadinya di atas atau sebelumnya, ini udah di save. Nah, ketika di render itu nggak di replace, nggak dihapus, masih ada. Kadang-kala teman-teman itu harus ngerestanya dulu biar si render sebelumnya itu di clear dan digantikan dan benar-benar digantikan dengan render yang baru di bawah kayak gini. Sudah hilang, pindah ke bawah. Kalau left berarti di kiri, lalu di kanan. Kita coba di left. Nah, kayak gini. Biar hilang, di reset lagi aja. Terus title padding untuk ngatur jarak antara title dan subtitle. Di sini kita belum bisa pakai karena belum ada subtitle, makanya tambahin dulu subtitle. Subtitlenya misalkan ada penjelasan dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Save. Nah, kayak ini ada jaraknya. Sekarang untuk paddingnya. Untuk title padding, untuk ngatur jarak title dan side title. Misalkan kita kasih jarak 10, dia akan ada jarak 10 pixel. Kayak gini. Untuk lebih jelasnya, ini bakal kelihatan dampak lebih jauh atau dekatnya ketika posisinya bukan horizontal, bukan left right, tapi top bottom. Misalkan di top, saya kalian ke top, nah, bakal nampak lebih jauh 10-nya. Kayak gitu. Karena di sini ada faktor untuk yang rotasinya gitu. Jadi benar-benar nggak kelihatan 10 pixel. Kalau ini benar-benar 10 pixel kalau di yang vertikal top bottomnya. Oke, lanjut. Udah. Title style. Jadi kita pengen styling pada bagian title. Tipenya adalah textile, tapi nggak semua bisa dipakai. Di sini yang bisa kita pakai ada tiga, color, font size, dan height. Misalkan untuk warnanya kita pilih colors dan ungu. Kemudian untuk font size-nya kita kasih 12. Untuk height-nya kita kasih 1. Save. Nah, untuk subtitle juga ada properti untuk mengatur stylingnya. Dengan copy paste, ini menjadi subtitle style. Kita ganti warnanya misalkan jadi
Orange-nya agak gelap, misalkan orange 900. Konstannya hapus. Fontsanya kita kecilkan 16, save. Kita kurangi lagi 12. Nah, kayak gitu. Sales dan subtitle-nya. Selanjutnya di bagian title. Ada yang disebut property embedding ini untuk ada kaitannya dengan title dan ada chart. Chart itu misalkan di sininya. Yang garis line itu kita anggap sebagai chartnya. Dan ini adalah em, title atau label chart gitu. Bukan label measure domain, label chart. Inner padding. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu. Ketika posisi di behavior position, title position, dia adalah horizontal, maka inner padding akan berperan sebagai jarak title dan outside. Nah ini kan dia posisinya ada di vertikal, maka yang aktif itu yang di bawahnya sini. Dia akan ngasih jarak antara title dan chart gitu. Kita coba inner padding misalkan 40. Jadi antara title dan chart ini ada jaraknya adalah 40. Kita coba jauhin 80 pixel. Antara title dan chart ini jaraknya 80. Karena posisi title ini ada di vertikal. Nah, kalau misalkan kita ubah jaraknya jadi horizontal, jadi left ataupun right. Set. Misalkan di left nih. Nah, 80 ini bukan jarak title chart, melainkan title dan outside keluar. Gitu. Kalau tadi di sini jaraknya, kalau sekarang di sini. Jadi, posisi berpengaruh. Dan ada satu lagi, outer padding. Ini biar nggak pusing, saya restart dulu. Biar nggak terlalu banyak labelnya. Nah, udah jelas ya. Labelnya di kiri, posisinya di kiri. Posisinya ini di left. Terus ada outer padding. Nah, kalau outer padding, ketika posisi horizontal, nah ini kan title-nya itu atau si posisinya itu di horizontal ya, di left. Maka outer padding harusnya, outer padding ini akan berperan antara title dan chart. Title dan chart 40. Nah, ini adalah 40 pixel atau outer padding. Kalau kita ganti jadi ininya posisi right, title-nya di sebelah kanan, ininya jaraknya nanti bakal jadi 40. Kemudian jarak keluarnya 80. Nah, kalau kita gantikan ke top lagi ataupun bottom, yang mana dia adalah vertikal di atas, maka si outer padding ini dia akan berperan sebagai vertikal ya nih, title dan outside. Berarti 40 outside-nya, ke dalamnya adalah 80. Biar lebih jelas kita kecilkan untuk outer. Nah, di sini ada 20 pixel, di sini ada 80 pixel. Kayak gitu. Oke, teman-teman tinggal coba aja. Save. Kita coba render lagi ke awal. Mungkin untuk beberapa dari teman-teman yang nggak terbiasa cara menggunakan chart, benar-benar setelan bawaan dari semi Google-nya atau Flutter-nya agak kesulitan. Kalau misalkan memang agak kesulitan, saya sarankan untuk penggunaan title di sini, teman-teman jangan pakai. Di sini saya bikin itu sebagai opsi aja. Kalau misalkan teman-teman nggak pengen ribet bikin custom, nggak aja yang di sini. Tapi kalau misalkan ini ternyata ribet bagi teman-teman, teman-teman bisa customisasi pembungkus utama dari chart ini. Saya restart dulu. Nah, pembungkus utama dari sini, itu aspek rasio. Teman-teman pengen ngasih label di atasnya. Ini kan dia udah ada di list view, kolom. Nah, langsung aja di sini bikin type text, kemudian cells. Kayak gini. Udah jadi. Tinggal styling, kasih jarak, bla bla bla. Pakai sizebox dan sebagainya. Styling, textile, color, dan lain sebagainya juga. Kalau misalkan pengen sebelah kiri kanan, ya
tinggal bungkus saja aspek rasionya menggunakan row. Terus di sini teman-teman tinggal bikin teks, misalkan label, kayak gini. Terus jangan lupa untuk bagian aspek rasionya dijadikan expanded dulu ya. Kalau ini dalam kasus row, expanded. Nah, label. Terus ini kan labelnya dia horizontal, kita pengen diputarkan. Teksnya ini tinggal di-wrap aja sama decorated box. Ada widget namanya decorated box untuk memutar widget. Gitu, atau bisa pakai transform translation, transform offset, dan lain sebagainya. Untuk ngatur posisi, rotasi, dan lain sebagainya. Jadi itu contohnya untuk yang bagian label vertical custom, teman-teman bikin sendiri, atau yang horizontalnya bebas. Gitu, saya akan kembalikan ke semula. Itu aja mungkin di video kali ini terkait title dan subtitle. Sampai jumpa di video selanjutnya.